Selamat malam jemaat dalam kasih Kristus. Bagaimana kabar jemaat malam hari ini? Saya ngelihatnya seperti malaikat Tuhan datang ya, karena terangnya itu, jadi luar biasa. Mari jemaat Tuhan, kita akan membaca dan mendengarkan penguraian firman Tuhan. Terdapat di dalam Injil Matius pasal yang ke-11. Injil Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28 hingga ayat yang ke-30. Kalau semua sudah dapat, kita berdoa lebih dulu. Kami bersyukur ya Tuhan, di tengah segala kesibukan kami, di tengah segala aktivitas yang kami lakukan di sepanjang pagi hari, hingga pada malam hari ini kami masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk berjemaat di dalam persekutuan doa GBIA Grape di tempat ini. Dan di dalam persekutuan doa ini kami juga diberi kesempatan untuk memuji, mengagungkan nama Tuhan, bahkan untuk membaca serta mendengarkan penguraian firman-Mu. Tuhan tolong kami agar sungguh Roh Kudus menuntun kami tatkala kami membaca dan mendengarkan penguraian firman-Mu. Kami semua diberikan pengertian dan pemahaman yang benar, sehingga firman Tuhan itu boleh meneguhkan, menguatkan iman percaya kami, serta kami lakukan di dalam hidup kami hari lepas hari. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan baca bagian firman Tuhan. Saya baca ayat 28, jemaat ayat 29 dan ayat 30 kita baca bersama. Kalau ada sedikit beda-beda yang saya bacakan, saya memakai terjemahan baru yang kedua, ya. Jadi ada sedikit beda, tetapi tidak menghilangkan makna. Saya akan mulai. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Satu, dua, tiga. Sebab kuk yang kupasang itu menyenangkan dan bebanku pun ringan. Cuma dalam kasih Kristus, kalau kita mengikuti pembacaan firman Tuhan malam hari ini, mungkin kita sering mendengar bagian firman Tuhan ini. Benar atau betul? Cuma sering kita dengar bagian firman Tuhan ini ya? Sering. Ada yang aneh atau tidak? Menurut jemaat ada yang aneh tidak dalam pembacaan ini? Mulai kaget ya kalau dibilang ada yang aneh, ya kan? Coba kita lihat ayat 28. Dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu, dikatakan, dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Lalu di ayat 29 dikatakan, pikulah kuk. Di saat kondisi kita letih lesu, kita berbeban berat, tiba-tiba kita mendengar suara
yang begitu lembut memanggil. James, engkau sedang berbeban berat. Engkau sedang tidak berdaya. Kira-kira respon kita apa, saudara? Normalnya apa? Di tengah situasi hidup yang penuh dengan pergumulan, penuh dengan permasalahan, lalu kita dengar suara yang lembut itu memanggil, engkau sedang berbeban berat, marilah kepadaku. Respon kita apa? Halo? Wah, ini luar biasa, ya kan? Tentu kita akan datang merespon akan suara yang memanggil kita yang dengan penuh lembut. Tetapi apa jawabnya? Pikulah ku. Aku akan memberikan kelegaan. Kalau ibu bapak dalam kondisi ini bagaimana? Sudah semangat nih dengar, oh Tuhan mengundang kita. Ya. Di tengah beban kita yang berat, di tengah letih lesu kita, Tuhan mau memberikan kelegaan bagi kita. Tetapi dikatakan pikulah kuk. Aneh enggak? Semat? Aneh enggak? Halo? Sudah beban berat, suruh pikul kuk. Ya kan? Katanya memberi kelegaan, tapi kok tambah beban ini? Ya kan? Pikul kuk. Jemaat dalam kasih Kristus, mari kita lihat bagian firman Tuhan ini dengan jelas. Kalau kita membaca secara sepintas, seolah-olah, ya kan? Ada yang aneh. Seolah-olah Tuhan kita ini sepertinya PHP ya, pemberi harapan palsu. Tetapi puji Tuhan tidak kalau kita memahaminya. Ya. Baik, kita lihat. Tuhan katakan, marilah kepadaku engkau yang letih lesu. Nah, letih lesu. Apa itu letih lesu? Ibu bapak? Letih lesu apa? Seperti orang berlari. Ya kan? Waktu hari Kamis kemarin saya naik ke Cicurug, lihat air terjun yang paling tinggi. Ya. Jadi rupanya saya tes juga. Ini masih kuat nggak ini kaki kan gitu. Dan napas. Ternyata lumayan juga ya. Naik sampai di Cicurug air terjun itu yang paling tinggi. Napas saya juga. Jadi istirahat sampai 3-4 kali saya istirahat. Begitu. Nah, apakah letih lesu seperti itu? Halo, jemaat Tuhan? Yang dimaksud oleh Yesus katakan, marilah kepadaku engkau yang letih lesu. Seperti itu? Halo? Tidak demikian, saudara. Letih lesu yang dimaksud di sini itu adalah disebut sebagai, digambarkan sebagai buruh pekerja. Tahu buruh pekerja? Sobat, buruh pekerja tahu? Halo? Bukan buruh pekerja pelabuhan. Ya kan? Bukan. Ya kan? Buruh pekerja dalam konteks yaitu Yahudi Yunani. Yaitu budak. Nah, kalau budak, kapan dia berhenti bekerja? Di saat dia mulai bekerja, kapan dia berhenti bekerja? Halo? Ada yang tahu? Kapan seorang budak? Sampai tuannya katakan, berhentilah engkau, maka engkau berhenti. Tetapi kalau tuannya belum berkata berhenti,
walaupun tenagamu sudah habis, walaupun engkau sudah tidak sanggup berdiri dengan tegak lagi, engkau terbongkok-bongkok, engkau tertunduk-tunduk, bahkan engkau terseok-seok, kalau Tuannya belum mengatakan berhenti, maka engkau tidak berhenti. Disitulah yang dimaksud oleh Yesus. Marilah kepadaku, engkau yang letih lesu, dikatakan di sana. Jadi dikatakan letih lesu, dikatakan. Jadi sudah tidak berdaya lagi, saudara. Tapi tetap harus. Sebelum dikatakan berhenti, dia tidak boleh berhenti. Dan bahkan digambarkan juga letih lesu itu, karena banyak ibu-ibu di sini, ya kan? Itu digambarkan juga sebagai seorang wanita yang sedang bersalin. Ibu-ibu, ya kan? Yang pernah bersalin, bapak-bapak nggak pernah bersalin, ya kan? Itu bagaimana situasinya, ibu-ibu? Halo? Ibu-ibu di belakang sana banyak ibu-ibu, ya. Situasinya itu seolah-olah kaki kirinya ada di tempat tidur rumah sakit, ya kan? Yang satunya lagi sudah ada di dalam maut, saudara. Artinya mati dan hidup. Pada waktu dokternya atau bidannya katakan, mari ibu, tarik napas, dorong, tarik napas, dorong. Ibunya sudah pegang itu pinggir tempat tidur, ya kan? Dia pegang dengan kuat, dia tarik napas, dia dorong, tarik napas, dorong. Dan pada akhirnya anaknya lahir. Dan dia tidak berdaya lagi. Habis tenaganya. Kondisinya luar biasa lemas. Itulah yang mau dikatakan letih lesu. Lembaga Alkitab katakan letih bukan hanya sekedar letih. Ada marganya katanya, lesu marganya. Jadi letih dan lesu, ya. Bukan orang Nias ini, ya. Lesu bukan marga Nias, ya kan. Letih dan lesu. Itulah kondisi di mana Tuhan mengundang, ya kan, orang yang di dalam kondisi letih dan lesu itu Tuhan undang. Jadi tidak semua orang yang diundang oleh Tuhan, yaitu hanya orang yang dalam kriteria yang pertama adalah letih dan lesu. Lalu yang kedua, kriteria yang kedua yang Tuhan undang, saudaraku. Yang Tuhan undang apa dikatakan? Dan berbeban berat. Nah, ibu bapak tahu onta? Onta apa unta? Yang ada benjolannya itu. Hah? Onta ya? Onta ya? Ya. Onta itu paling kuat mengangkat beban. Jadi onta itu kalau dia mengangkat beban di punggungnya, ya kan, ditaruh beban di punggungnya, itu sudah seolah-olah melebihi batas, maka tuannya itu tidak boleh naik di atasnya lagi. Jadi dia hanya menuntun ontanya itu, karena bebannya itu seolah-olah sudah melebihi beban. Jadi tidak boleh dinaiki lagi. Nanti dia tidak bisa jalan itu onta. Nah, itulah yang mau dikatakan berbeban berat. Kondisi beban yang sungguh berat, seolah-olah kita sudah tidak sanggup lagi. Itu yang Yesus undang. Marilah kepadaku engkau yang berbeban berat. Nah, ibu bapak, dalam kondisi konteks dua tadi, letih yang marganya lesu dan berbeban berat, ya kan? Lalu Yesus katakan, pikulah kuk. Kira-kira bagaimana ibu? Halo? Sudah susah untuk berjalan, susah lagi, udah tenaga sudah habis, bahkan terseok-seok, ya kan? Lalu Tuhan katakan, pikulah kuk. Tahu kuk? Halo? Tahu kuk? Orang yang biasa di daerah dia tahu kuk, ya.
Tahu kuk nggak? Nggak tahu lagi. Ini orang terlalu lama di Jakarta jadi nggak tahu kuk. Ya kan? Kuk itu, ya kan, biasa itu untuk menarik mata bajak yang ditaruh di punggung daripada sapi atau kerbau yang akan membajak sawah. Tahu ya? Sudah ada gambaran? Nah, kuk itu kan bentuknya begini. Nah, gitu kan? Itu bentuk kuk. Nah, itu ada dua bagian. Jadi biasanya untuk meringankan menarik mata bajak, kerbau atau sapi itu dipakai dua. Ya kan? Yang satu di sebelah sini, yang satu di sebelahnya. Begitu. Untuk menarik mata bajak yang ada di belakang itu untuk membajak sawah. Nah, dalam kondisi tadi, kembali kepada letih, lesu, dan berbeban berat. Lalu Yesus katakan, pikullah kuk. Coba bayangkan. Itu kuk nggak ringan-ringan itu. Kuk itu berat, saudara. Tapi Yesus katakan, pikullah kuk. Bagaimana, saudaraku? Ini Tuhan macam-macam ini kan? Atau lembaga Alkitab yang salah terjemahkan gitu. Tidak, saudaraku. Ya, tidak salah. Tapi dikatakan pikulahku. Apa maksudnya? Ya. Jadi ada maksudnya, saudaraku, kuk itu. Kenapa? Di tengah kita tidak berdaya, kita tidak sanggup menghadapi berbagai tekanan hidup, masalah yang ada, lalu Tuhan berikan jalan keluar, pikullah kuk katanya. Kuk ini milik siapa? Halo? Kuk ini milik siapa? Tuhan, katanya. Pikullah kuk yang kupasang katanya. Jadi begini maksudnya, Ibu Bapak. Di tengah ketidakberdayaan dan kita tidak sanggup lagi mengatasi akan setiap perjalanan pergumulan hidup kita, Tuhan mau katakan demikian. James, engkau sudah lelah, engkau begitu berbeban berat. Ya Tuhan, mari engkau ada di sebelah kiriku, di kuk itu. Lalu sebelahnya siapa, saudara? Halo? Sebelahnya siapa? Aku akan di sebelahmu. Mari kita memikul akan kuk ini yang Yesus katakan, kuk yang kupasang itu ringan katanya. Jadi di tengah beban yang berat, engkau tidak sendiri. Engkau ada bersama dengan aku, berjalan memikul kuk itu, memikul akan kuk itu, lalu menarik mata bajak persoalanmu, lalu engkau berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan memikulnya, saudaraku. Amin. Amin. Halo. Tuhan memberikan kekuatan bagimu untuk menghadapi akan pergumulan itu. Jadi banyak orang seringkali katakan, oh kalau kita ikut Yesus persoalan akan diangkat. Benar? Halo? Benar? Tidak seperti itu, saudaraku selamanya. Makanya Yesus katakan, pikullah kuk yang kupasang. Artinya di tengah engkau berbeban berat, di tengah engkau sedang menghadapi masalah, di tengah engkau lelah dengan kehidupan ini, persoalan yang ada yang engkau hadapi, yang menurut manusia tidak ada lagi jalan keluar, Tuhan tidak akan langsung angkat masalahmu, saudaraku. Tapi Tuhan minta engkau tetap ada di samping sebelahku. Engkau harus ada di dalam posisi itu. Dan aku ada di sebelahmu. Dan mari kita membajak. Mari kita menarik mata bajak persoalan hidupmu yang sedang engkau hadapi, dan engkau akan keluar sebagai pemenang karena engkau bersama dengan aku. Amin, saudaraku. Tuhan kita luar biasa. Amin. Amin. Jadi kuk
Cook itu bukanlah beban, saudaraku. Banyak orang berpikir cook itu beban. Tidak. Cook itu adalah cara Tuhan. Bagaimana Tuhan membentuk kita. Bagaimana Tuhan ingin bahwa engkau tidak boleh lari dari masalah itu. Engkau tidak boleh lalu instan saja jadi orang Kristen yang instan, ya kan? Maunya segala masalah pokoknya selesai gitu. Tuhan, aku serahkan masalahku, lalu Tuhan angkat saja begitu. Lalu selesai begitu saja. Tidak. Orang Kristen dibentuk oleh Tuhan bukan menjadi orang Kristen yang gampangan, tetapi orang Kristen yang pejuang. Amin. Amin. Karena itu, cook itu adalah cara, atau dengan kata lain, cook itu adalah Tuhan ingin tetap ada connect dengan kita. Di tengah masalah kita, Tuhan ingin bahwa hidup kita terus terkonek dengan Dia, Sang Pemilik hidup. Amin. Sehingga pada waktu kita dalam masalah itu, sebenarnya bukan kita yang memikul. Makanya Yesus katakan, bebanku ringan. Sebenarnya Tuhan yang sedang memikul masalah kita, saudaraku. Tetapi Dia tidak membiarkan kita untuk lalu tinggal pergi begitu saja. Tidak. Tuhan ingin tetap engkau terkoneksi dengan aku. Engkau tetap berkomunikasi dengan aku. Engkau tetap bergantung kepadaku. Itu yang Tuhan inginkan. Itulah sebabnya Yesus katakan, pikulah cook yang kupasang, dan aku akan memberikan kelegaan bagimu. Sebab itu Tuhan katakan apa? Ayat selanjutnya dikatakan apa? Belajarlah dariku, dikatakan. Karena apa? Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat kelegaan. Jadi cook itu connect apa? Artinya Tuhan ingin selalu ada hubungan. Engkau, kita sebagai pemilik, kita sebagai ciptaan kepada Sang Pencipta, Sang Pemilik hidup. Terus ada koneksinya, ada hubungannya. Tidak boleh terlepas oleh karena beban besar, berat yang besar, engkau lalu menganggap, oh pokoknya kasih kepada Tuhan semua beres. Tidak demikian. Jemaat dalam kasih Kristus, ada juga tetapi sebagian orang mengatakan demikian. Tuh, saya sudah melayani Tuhan, katanya. Saya sudah berdoa, ya kan. Tapi kok saya tidak merasakan kelegaan itu. Saya tidak merasakan kelegaan itu, saudara. Kenapa, saudaraku? Kenapa ada orang yang sudah berdoa, dia sudah menyerahkan masalahnya kepada Tuhan, tapi dia tidak mengalami kelegaan? Padahal janji Tuhan, aku akan memberikan kelegaan. Tapi kenapa dia tidak mengalami kelegaan? Saya ingin gambarkan seperti satu gambaran perumpamaan seperti ini. Ada seorang tua, seorang kakek tua, dia habis memanen pisang, saudaraku, di kebunnya. Jadi pisangnya itu dia habis panen, memang jaraknya agak jauh dari rumah. Lalu dia taruh pisang itu yang sudah dipanen itu ke dalam karung. Ya kan? Di dalam karung, lalu dia memikulnya. Jadi ada dua bagian, dua karung, ya kan? Lalu dia pikul pakai kayu, tahu ya? Biasa orang pikul air atau pikul apa ya? Biasanya di sini yang banyak masih kelihatan pikul-pikul tukang air yang ada ya. Begitu. Jadi itu yang selalu dipikul. Jadi dia memikul pisang yang habis dipanen itu, kakek ini, lalu dia turun ke jalan jalan kampung, lalu tiba-tiba waktu dia sampai di bawah ada mobil lewat, mobil pick up itu, ya kan, mobil kayak mobil panti, tapi tidak ada tutupnya, kan gitu. Jadi anak muda yang bawa, ya kan. Jadi kan kalau Fatih yang bawa kan agak kencang kan gitu, ya kan gitu kan. Jadi waktu itu kakek karena saking kencangnya kan anginnya kan gitu, kehempas angin ya, luar biasa itu
mobil lewat katanya kan gitu. Lalu anak muda itu rupanya dia lihat dari kayaknya itu ada kakek di belakang katanya. Gitu. Dia berhenti, lalu dia mundur mobilnya. Lalu dia bilang, dia turun dari mobil, kakek mau kemana? Saya mau pulang katanya, ke depan sana. Sudah, kakek naik saja katanya, naik di mobil saya di bak belakang gitu. Oh terima kasih cucu, ya kan, cucu baik sekali ya kan gitu. Dia naik lah kan gitu. Lalu anak muda itu membawa mobilnya jalan. Jadi di dalam perjalanan ibu bapak jemaat dalam kasih Kristus, ini kakek ya kan, rupanya dia masih pikul itu pisang, ya kan. Jadi sambil naik di bak itu, dia pegang itu atap bak itu, ya kan, pick up itu mobil kan, begitu kan, sampai goyang-goyang kan, begitu kan biasanya kalau pikul kan. Gitu. Jadi pisang itu kan di karung itu dia hantam itu bagian belakang daripada mobil itu kan, yang anak muda itu kan ada kaca itu kan, dah, ini apaan ini kan gitu. Dia lihat lewat kaca spion yang di tengah itu kan, waduh, kakek kelihatannya lagi mikul, dia berhenti, dia turun. Kakek, kenapa dipikul pisangnya? Katanya. Iya cucu, kamu sudah terlalu baik katanya. Kalau saya taruh pisang ini di atas mobilmu di bak itu katanya, nanti mobilnya tambah berat katanya kan gitu. Mobilnya tambah berat katanya. Tidak katanya. Taruh saja. Ibu bapak, saya ingin kasih gambaran seperti itu begini. Kenapa? Ya kan? Seringkali kita sudah menyerahkan akan setiap pergumulan kita. Kita anggap Tuhan itu luar biasa, Tuhan itu maha kuasa, Tuhan itu ajaib, Tuhan itu akan menolong kita. Tetapi kita tidak pernah mengalami kelegaan. Kenapa? Karena kita cuma bisa bicara bahwa Tuhan itu luar biasa yang kita imani. Tuhan itu adalah sungguh-sungguh, Dia akan bekerja di dalam setiap kehidupan kita. Tetapi kita tidak berani menyerahkan masalah kita secara total kepada Tuhan. Amin saudaraku. Itulah yang menyebabkan banyak kali orang Kristen, tanda kutip saya katakan, tidak pernah mengalami kelegaan dalam hidup. Dia berdoa malam ya kan, mau tidur ya kan, besok bangun ya kan, ada masalah lagi. Dia bangun pagi, dia tetap bermasalah. Kenapa? Karena dia tidak percaya, dia tidak berani menyerahkan secara total masalahnya, pergumulannya kepada Tuhan. Yang harusnya kalau dia sudah berdoa dan dia mau tidur, yaitu saatnya ya kan, bahwa kita percaya Tuhan bekerja di dalam setiap pergumulan kita. Sehingga tubuh kita ini bisa beristirahat dengan baik malamnya ya kan. Tidur 7-8 jam ya kan. Supaya semua kondisi tubuh kita menjadi baru lagi, baik lagi ya kan. Sehingga besok paginya kita bisa bersemangat menghadap. Oleh karena itu Tuhan katakan ya kan, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan katanya. Maka Dia akan bertindak. Kesusahan sehari cukuplah sehari. Jangan dibawa terus dalam tidur. Besok pagi Anda bangun juga tetap jadi masalah. Sehingga engkau tidak pernah mengalami kelegaan. Amin. Amin. Itu yang pertama yang kita mau bawa pulang saudaraku. Yang kedua, ibu bapak. Yang kedua adalah ibu bapak yang kekasih dalam Kristus. Di tengah pergumulan di dalam hidup kita, seringkali kita itu komplain dengan Tuhan. Tuhan, ya kan, aku sudah melakukan A, aku sudah melakukan B, aku setia kepadamu, ya kan. Kenapa aku tetap di dalam masalah? Itulah yang Tuhan maksudkan, pikulah kuk yang kupasang dan belajar dari aku, agar engkau tetap terkoneksi dengan Tuhan, tetap ada hubungan dengan Tuhan. Ibu bapak ingat Sadrak, Mesak dan Abednego? Ya, Sadrak, Mesak dan Abednego tatkala Nebukadnezar membuat patung, ya kan,
untuk disembah, Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak mau menyembah patung itu. Lalu Nebukadnezar marah, ya kan, dengan hebatnya. Lalu dikatakan, panaskan perapian itu menjadi 7 kali lipat, ya kan, lebih panas, ya kan, dan bawa mereka ke dalam, masukkan mereka ke dalam perapian itu. Saudaraku, waktu Sadrak, Mesak, dan Abednego diminta untuk menyembah patung yang dibuat raja, Sadrak, Mesak, Abednego katakan, ya Tuanku Raja, katanya. Kalau Allah, katanya, yang kami percaya itu sanggup menolong kami, maka dia juga sanggup menolong mereka dari tanganmu, ya Raja. Tetapi katanya, seandainya pun tidak, katanya, Tuanku Raja harus tahu, dalam hal itu kami tetap percaya kepada Tuhan. Itulah iman perjuangan, saudaraku. Itu iman kekristenan yang tidak akan pernah berubah. Artinya di sini Tuhan ingin mau katakan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang setia. Walaupun seringkali sebenarnya kita tidak setia dengan Tuhan. Tetapi lewat Sadrak, Mesak, dan Abednego, saudaraku, kita belajar iman yang benar. Iman yang bukan hanya kalau Tuhan menolong kita, maka kita tetap percaya Tuhan. Tapi kalau Tuhan saat itu tidak menolong kita, maka kita tidak menjadi percaya pada Tuhan. Tidak demikian, saudaraku. Iman yang Tuhan inginkan di dalam iman kekristenan adalah iman yang penuh dengan perjuangan. Iman yang tidak gampangan. Itulah iman Sadrak, Mesak, dan Abednego. Itu yang harusnya di dalam kehidupan beriman kita. Bahwa kita harus belajar dari Tuhan. Yang memberikan kuk itu agar kita belajar dari Tuhan bagaimana kita berlaku setia kepada Tuhan di dalam letih lesunya kita, di tengah beban yang berat, tetapi kita tetap terkoneksi dengan Tuhan, dengan kuk yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, karena Tuhan ingin kita tetap berjalan bersama dengan Dia, dan Dia memikul beban kita sehingga kita diberikan kemampuan, kita diberi kekuatan untuk mengatasi akan setiap pergumulan hidup kita itu, dan kita menjadi pemenang di dalam Tuhan. Amin, saudaraku. Firman Tuhan malam hari ini mengingatkan kita bahwa hidup kita di dalam dunia ini semua pasti ada masalah. Kalau ada orang mengatakan, oh ikut Tuhan maka masalah tidak ada lagi dalam hidupmu. Saudaraku, kalau ada orang yang ngomong begitu, saudara perlu, ya kan, coba cubit diri sendiri atau minta orang tampar saudara di samping kiri kanan, ya kan. Kalau ikut Tuhan tidak ada masalah lagi, ya kan. Perlu ditampar dulu sedikit kan gitu. Nah, kalau engkau masih rasa sakit, ya kan, artinya engkau masih di dunia. Kalau sudah nggak sakit, engkau sudah ada di sorga, jangan-jangan, ya kan. Karena nggak ada masalah lagi, hanya ada di sorga yang tidak ada masalah, ya kan. Tapi kalau engkau masih ada dalam dunia ini, semua manusia di bawah kolong langit ini punya pergumulan dan masalah. Tidak ada satupun manusia yang tidak punya pergumulan dan masalah. Oleh karena itu, malam hari ini kita diingatkan. Walaupun masalah kita besar dalam hidup ini, pergumulan kita besar, dan kita terseok-seok berjalan bersama dengan Tuhan, maka kita harus ingat bahwa Dia Tuhan yang setia. Bahwa masalah kita boleh besar, tetapi Tuhan Yesus kita lebih besar dari segala masalah hidup kita. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu malam hari ini. Kami tahu selama kami hidup dalam dunia ini, masalah akan datang silih berganti. Tetapi satu hal yang kami imani, bahwa walaupun masalah Tuhan izinkan kami alami dalam hidup,
Tuhan yang kami imani lebih besar dari segala masalah kami. Oleh sebab itu kami tidak khawatir. Oleh karena itu kami bersyukur kalau kami diundang oleh Tuhan di tengah-tengah letih, lesu, dan beban berat pergumulan hidup yang kami harus jalani. Tetapi Tuhan memberikan kuk bagi kami agar sungguh kami tetap terkoneksi dengan Tuhan, agar kami tidak terputus hubungan dengan Tuhan, sehingga kami memikul kuk itu bersama dengan Tuhan yang membuat kami dapat menjalani pergumulan kehidupan dalam dunia ini dengan penuh sukacita, dan bahkan Tuhan memberikan kemenangan bagi kami dalam menghadapi pergumulan itu. Karena kami tahu ya Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang setia. Engkau mengajarkan kami dengan lemah lembut. Dan Engkau adalah Tuhan yang rendah hati, yang mau selalu ada dan beserta dengan kami di tengah suka maupun di tengah duka yang sedang kami alami. Oleh sebab itu Tuhan, kami belajar dari Engkau bagaimana kami terus boleh berserah kepada Tuhan, bahwa dalam hidup ini hubungan kami dengan Tuhan tidak boleh terputus, sekalipun letih, lesu, dan berbeban berat yang terus kami hadapi di dalam hidup di dunia ini. Terima kasih ya Tuhan, biarlah firman-Mu meneguhkan, menguatkan kami untuk menghadapi segala pergumulan dan tantangan hidup yang ada, sehingga kami dapat mengatakan, terima kasih Tuhan, kami memiliki Tuhan yang lebih besar dari segala beban masalah kami. Dan bahkan Tuhan mengajarkan kami untuk semakin lemah lembut dan rendah hati di tengah kami menghadapi berbagai pergumulan, dan kami tetap terus terkoneksi bersama Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, Allah yang hidup, kami bersyukur untuk firman Tuhan malam hari ini. Amin.